Ojo dibandingke daripada sakit hati. Karena di hati kami ini hanya ada Pak Jokowi. Masih terngiang di telinga saya. Juga terbayang ekspresi Farel Prayoga saat melantunkan bagian lirik lagu Ojo Dibandingke yang ini. Kuharap engkau mengerti. Di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Respon spontan seisi Istana Merdeka yang hadir saat upacara detik-detik proklamasi pun langsung riuh. Atau kalau meminjam istilah sekarang, langsung pecah dan ambyar. Meski begitu, ada pula orang-orang yang susah menerima momen ambyar itu sebagai salah satu bagian yang terbaik pada acara kenegaraan itu. Acara yang tak harus berjalan dengan monoton, serius sampai detik terakhir. Apalagi dilarang joget dan ketawa-ketawa sampai pecah suasananya tadi. Siapa yang mengharuskan begitu? Lagi pula, terus kenapa kalau ada lirik yang diubah karena hajatan upacara kenegaraan itu memang dihadiri oleh Jokowi? Lalu si Farel juga merasa bangga bisa menyanyi di hadapan RI 1. Jangankan Farel, si pencipta lagunya Abah Lala saja dikabarkan juga bangganya luar biasa kok. Sampai menangis karena saking terharunya. Lah siapa kalian? Kok ada yang sewot? Saya mau ketawa dulu merespon pikiran-pikiran sempit, kardil, dan hati yang tak bahagia melihat adegan dangdutan kemarin. Hahaha. Ya, memang pantas diketawain kok. Ada orang melantunkan lagu, terus mengubah sedikit liriknya untuk menyenangkan hati Pak Jokowi. Kok malah kesal? Wong di sana ada Pak Prabowo saja, malah santai kok. Begitu bisa joget-joget asik, meski kita tak tahu isi hati beliau sebenarnya. Karena notabene Prabowo tak hanya sebagai rival utama Pilpres 2014 dan 2019, tapi juga dikalahkan oleh Jokowi. Mungkin Prabowo berpikir, sejak masuk dalam pemerintahan sebagai Menhan dan melihat kinerja Pak Jokowi, semakin banyak fakta yang sukar dibantah bahwa memang Jokowi cocok sebagai Presiden RI saat ini. Jadi ojo dibandingke sama yang lain, termasuk dirinya sendiri. Betul? Makanya kemarin Prabowo juga asik saja tuh ikutan joget bareng tanpa ada rasa canggung. Dilihat dari ekspresi mukanya, juga terpancar kok bahwa ekspresi itu nggak dibuat-buat atau sekedar ingin buat orang lain senang, tapi hati berkata lain. Jadi, akui sajalah bahwa minimal sampai 2024 nanti, Jokowi memang adalah sosok yang tepat untuk memimpin negeri ini, yang dalam 2 tahunan terakhir dihantam oleh berbagai dampak dari COVID-19. Tapi kita masih bisa bertahan. Jangan ada lagi teriakan ganti presiden atau menyuruh Jokowi mundur, karena 2 tahun lagi pasti berhenti kok setelah jabatan beliau usai. Cuma saat ini sekali lagi akui saja kalau hanya ada Pak Jokowi yang semoga dapat terus amanah memimpin negeri kita sampai masa pemerintahan beliau selesai, lalu dilanjutkan oleh Presiden RI berikutnya. Tolong jangan dibandingkan sama deretan presiden sebelumnya, karena sejak era Soekarno berakhir sampai hari ini rasanya belum ada yang sebaik Jokowi dalam memimpin negeri sebagai RI 1. Nanti kalau nekat bandingke terus, hatinya kena iritasi atau virus dengki. Saya nggak mau tanggung jawab loh ya.